biasanya terus dia ingkari, itu nggak benar, itu nggak masuk akal itu. Nah, biasanya kan seperti itu. Nah, ketika kita mendapatkan informasi-informasi tentang Rasulullah dan para nabi yang lainnya, kok terasa tidak masuk akal dan kita tidak bisa melogikakannya, nah, itu bahayanya adalah kita akan kemudian menganggap Rasulullah itu hoax, menganggap Rasulullah itu orang nggak benar. Nah, contohnya banyak, sangat banyak, bahkan hampir seluruh kehidupan Rasulullah itu bisa tidak masuk akal. Sekali lagi, bisa tidak masuk akal. Ya, adik-adik dikasih tahu misalnya di jilid yang pertama itu juga disebutkan zawajuhu Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah itu menikahi banyak istri, ya, menikahi banyak istri. Nah, ini para akhwat tentu merasa, wah nggak bener ini, ya nggak bener ini. Oh, masa laki-laki satu punya, katanya romantis, katanya cinta, katanya sayang, kok punya istri banyak, gitu ya. Nah, ini Ustadz Brili tidak membahas orang biasa ya, kita membahas Rasulullah ya. Kalau adik-adik nanti punya suami, terus para santri itu ngelarang suaminya untuk poligami, oh itu bagus, ya, itu bagus. Ustadz Brili malah mendukung jangan poligami. Ya, kasihan para wanita itu. Cuman ya, kalau Rasulullah kita nggak boleh menentang poligaminya Rasulullah, karena itu banyak faedahnya, banyak faedahnya. Nah, di kitab Asy-Syifa itu di jilid yang pertama itu disebutkan, misalnya ada kenapa Rasulullah itu menikahi banyak wanita. Yang pertama adalah karena eh, itu menunjukkan kekuatan. Itu menunjukkan kekuatan. Nah, karena di zaman dulu orang-orang jahiliyah itu istrinya banyak, bahkan tidak hanya istri, selingkuhan banyak, ya. Dan itu adalah kebanggaan. Itu adalah kebanggaan. Dan kalau laki-laki cuma punya istri satu itu adalah kelemahan di zaman itu ya. Makanya Rasulullah kemudian menikahi banyak istri. Kemudian yang kedua adalah punya banyak istri berarti menyalurkan syahwatnya itu dengan cara yang benar. Nah, ini kalau misalnya adik-adik nanti misalnya ya, punya suami, terus mohon maaf suaminya itu punya nafsu yang besar. Ya, mohon maaf, ini perlu diilmui ya adik-adik ya. Jangan malu ya. Misalnya punya nafsu yang besar, terus adik-adik sebagai istri tidak mampu melayani. Ya, entah karena memang tidak semangat atau karena eh, ada rasa nggak suka sama suami, itu mungkin loh ya. Oh, terus misalnya mungkin ya, semoga tidak terjadi, tapi ini mungkin, yaitu apa, menjadi istri mandul atau sakit. Nah, ini memang mengerikan adik-adik ya, mengalami sakit. Nah, misalnya seperti itulah. Apa daripada, ini kan pilihan hidup ya adik-adik ya, jangan ditentang dulu, ini dengarkan dulu saja. Ini ilmu hidup ya. Misalnya suaminya adik-adik kemudian bilang begini, lah kan kamu sudah tidak bisa menikah, sudah tidak bisa hamil lagi. Terus kamu juga tidak bisa melayani saya. Misalnya seperti itu ya. Kamu pilih mana? Kamu saya cerai atau saya poligami gitu. Misalnya kemudian adik-adik mikir gini, daripada dipoligami mending dicerai saja. Misalnya begitu ya. Dicerai saja. Saya bisa kok hidup sendiri. Ya, kalau memang itu pilihan kan, sekali lagi itu pilihan hidup boleh. Kalau memang tidak menyukai poligami boleh. Tapi yang dilakukan Rasulullah itu jangan sampai disalahkan. Ya. Nah, apa? Dan kasus itu banyak loh adik-adik ya. Jangan bayangkan semua kehidupan ini ideal. Sekali lagi kehidupan dunia ini tidak pernah ideal. Ya.
tidak pernah ideal. Nanti misalnya dicerai gitu ya, ternyata ada kondisi di mana adik-adik tidak bisa melayani diri sendiri. Ya, maksudnya sekedar untuk ke kamar mandi tidak bisa, sekedar untuk bekerja juga tidak bisa, sekedar untuk pakai baju sendiri tidak bisa. Itu mungkin terjadi loh adik-adik. Mungkin terjadi. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti itulah kemudian Islam membolehkan poligami. Nah, di antara istri Rasulullah juga ada yang begitu adik-adik. Karena usianya sudah tua, tidak Rasulullah juga terlihat tidak tertarik, maka istri ini, salah satu istrinya Rasulullah ini bilang, wahai Rasulullah, tidak apa-apa, eh, jatah malam saya itu semuanya untuk Aisyah. Yang penting saya jangan engkau ceraikan. Yang penting saya tetap jadi istri engkau. Nah, ini ya, ini boleh seperti itu. Sebab yang namanya cinta itu bisa jadi sebuta itu dalam tanda kutip ya, sebuta itu. Ya, enggak apa-apa, saya enggak dinafkahi pun enggak apa-apa, yang penting saya tetap istrimu. Itu ada loh. Loh, Ustadz itu kan berarti enggak pinter Ustadz. Bukan. Bukan. Adik-adik nanti suatu saat akan paham kalimat ini. Kalimatnya Ustadz Frilly ya. Nanti akan paham bahwa mungkin saja pernikahan itu dijalani tidak dengan cinta, tapi yang penting tetap jadi suami istri. Itu mungkin dan sah-sah saja. Tayyib ya adik-adik, bisa dipahami ya. Kemudian lanjut ya, kita sudah dua kasus. Kita sudah belajar dua kasus dari kasus dalam tanda kutip positif ya, bukan kasus dalam artian negatif. Nah, kehidupan Rasulullah apalagi yang terasa tidak masuk akal. Ya, misalnya adalah kejadian Isra dan Mi'raj. Nah, kejadian Isra dan Mi'raj ini Ustadz Brili sudah bahas di beberapa komunitas. Jadi Isra Mi'raj itu masuk akal. Dengan fisik Rasulullah masuk akal. Dan andai kata itu hanyalah mimpi juga masuk akal. Nah, karena memang Rasulullah mengalami Isra itu tidak hanya satu kali. Nah, adapun yang kita peringati setiap 27 Rajab itu adalah Isra secara fisik, Isra Mi'raj secara fisik. Jadi gini adik-adik, kalau Ustadz Rili juga menerjemahkan kitab ini Hasyiatud Dardir ala Qiswatil Mi'raj. Jadi ada kesimpulannya begini di para ulama itu, orang mengingkari Mi'raj itu tidak kafir. Orang menjadi kafir kalau mengingkari Isra. Nah, dicatat saja. Nanti kapan-kapan adik-adik pelajari itu, dicari lagi apa sih maksudnya itu. Nah, itu adik-adik akan paham. Ya. Dan kita di sini tidak membahas itu. Kita membahas bagaimana yang dialami Rasulullah Isra Mi'raj itu masuk akal. Nah, masuk akalnya itu adalah adik-adik cari saja di Google itu sudah banyak penemuan-penemuan yaitu teleportasi. Ya, teleportasi. Nah, andai kata Rasulullah itu tidak masuk akal mengalami Isra Mi'raj, maka tidak masuk akal juga yang namanya Asif bin Barkhiyah, orang alim pada zaman Nabi Sulaiman, itu bisa memindahkan singgasananya Ratu Bilqis dalam satu kejapan mata. Nah, kalau itu masuk akal dan itu benar terjadi kan, dan memang iya benar terjadi kan, harusnya juga Rasulullah mengalami Isra Mi'raj itu masuk akal. Ya, masuk akal. Ya, tayyib, bisa dipahami adik-adik ya? Kita istirahat lagi sejenak. Adik-adik supaya